Hebat banget ya, Dokter Tifa ini yang mampu melihat kejanggalan mengklaim palsunya ijazah Jokowi dengan mata telanjang. Waduh, melebihi kecanggihan digital forensik. Gimana nih menurut kalian, teman-teman? Dokter Tifa rasa-rasanya mengaku ahli di segala sesuatu. Ini dia teman-teman. Mari kita tonton dah. Dalam 3 ijazah saya, tidak ada cap dulu baru ditempel foto seperti ijazah ini. Ya, ini kan berarti kalau kita percaya bahwa ini ijazah otentik dari UGM, ini menyalahi prosedur. Bentar Bu, Dokter Tifa, mohon maaf saya potong. Memang kelihatan di sini bahwa foto dulu baru yang sangat kelihatan ya, dengan mata telanjang saja, nggak usah pakai digital forensik, kita bisa melihat bahwa cap itu ada di belakang foto. Nah, ini teman-teman. Ini. Gimana menurut kalian klaim dari Dokter Tifa? Katanya, dengan mata telanjang dapat kita lihat. Ini soal cap ya, yang katanya ditimpa di foto Pak Jokowi di ijazahnya. Padahal mereka yang tidak bisa memecah soal ini. Ini kemarin Joshua Sinambela berhasil loh. Memang bukan tertimpa capnya, ada berhasil. Joshua Sinambela berhasil memunculkan ini stempel atau cap yang berwarna merah, bukan tertimpa kok. Memang cap itu ada di atas foto. Tetapi orang-orang ini saja yang nggak bisa memunculkannya, yang nggak bisa menggunakan sistemnya. Katanya ahli. Aduh, aduh, Dokter Tifa kan mengaku sebagai ahli dan peneliti. Kemudian ada juga kan Rismon mengaku ahli forensik digital. Tapi mereka tidak bisa memunculkan warna cap pada foto ijazah Pak Jokowi. Aduh. Yang sejak awal sebenarnya ya, kemunculan Rismond ketika dia di kasus Jessica itu sebenarnya sudah kita tertawakan ya. Bagaimana mungkin ada ahli forensik yang tidak tahu SOP forensik? Bagaimana mungkin ada ahli forensik yang menganalisis ya, menganalisis video-video dari media sosial, dari YouTube pada saat itu ya, dari YouTube itu pun rekaman dari awak media gitu ya, dari televisi lah gitu ya, yang direkam dari layar yang ditampilkan di persidangan, dan itu jadi alasan dia gitu ya. Dari situ kita udah tahu bahwa itu bukan ahli digital forensik ya, sebenarnya. Cuma memang dulu belum ada yang mengulik ijazahnya gitu kan. Kebetulan saya nggak ada hubungannya dengan kasus itu sebenarnya. Meskipun saya pernah menulis ya, menulis artikel terkait dengan bagaimana sih SOP forensik untuk menganalisis CCTV ya. Anda bisa cek nanti di blog saya ya, dulu masih ada jejaknya di sana. Ya, kenapa? Karena sejak awal ya, ahli abal-abal ini Wah. itu udah meragukan sekali ya. Rismond disebut peneliti abal-abal, ahli abal-abal. Aduh, gimana nih teman-teman? Joshua Sinambela membongkar bobroknya daripada Rismond ini melakukan penelitian, melakukan segala sesuatu, penelitian forensik digital, padahal tidak mengikuti atau tidak mematuhi SOP penelitian. Makanya di sini dibongkar semua tindakan-tindakan kelakuan daripada Rismond ini. Biar publik sadar, biar publik mengetahui siapa sebenarnya Rismond ini, yang kini juga mengaku-ngaku kan telah melakukan penelitian terhadap ijazah Pak Jokowi dan diklaim berapa itu kemarin persennya. Itu yakin sekali Rismond kalau ijazah Jokowi palsu. Tetapi belakangan kemudian dia masih mencari-cari bukti. Artinya dia duluan menuding, baru mencari buktinya. Dia tidak
tahu digital forensik sesungguhnya. Ya, memang dia tahu teknik apa namanya bahasa-bahasa ilmiah atau bahasa-bahasa teknisnya ya, meskipun banyak yang keliru sebenarnya ya, tetapi orang kan terpukau ya dengan bahasa-bahasa atau istilah-istilah ilmiah yang dikeluarkan dia gitu ya, dan menurut mereka itu masuk akal gitu ya. Dari situ sebenarnya ya sudah ketahuan sebenarnya mereka hanya ngomong ilmiahnya saja ya, tapi nggak paham benar ya, seperti Ella lah ya, dari awal ya kita udah ketawain bener, Ella bisa nganalisis nganalisis analog Ella gitu ya, hanya ke digital ya, file digital, tempering di digital, jadi hanya file-file digital yang berubah-berubah saja yang mungkin bisa dideteksi, dan itu pun tidak boleh jadi satu-satunya ya. Sama seperti yang dibilang Mas Hani tadi ya, Ella itu kalau nanti Anda pelajari lagi, tidak bisa hanya itu saja menyatakan bahwa ini pasti tampering, nggak bisa. Masih ada metode-metode lain yang harus dikonfirmasi lagi. Ya. Jadi selain file digital itu harus bentuk aslinya, baru ditemper, yang baru bisa dideteksi dengan mudah. Kalau yang sudah menyebar di internet, otomatis sudah sangat sulit atau mungkin akan menjadi salah persepsi atau salah menemukan gitu ya. Ini yang diheboh-hebohkan sama gerombolan orang-orang ini kan kemarin, katanya menguji pakai sistem ELA. Padahal sebenarnya itu diperuntukkan untuk dokumen-dokumen digital, tidak untuk dokumen yang analog atau file yang digital. Itu tidak diperuntukkan untuk file analog atau dokumen analog lah, seperti ijazah, tidak. Bukan untuk itu yang namanya sistem ELA, tetapi untuk file-file digital. Tetapi sama Rismond, Roy Suryo, dan kawanannya ini menggunakan sistem ELA terhadap ijazah Pak Jokowi yang katanya itu diambilnya dari internet. Nah, dari keterangan, dari pemaparan Joshua Sinambela, itu tidak memenuhi syarat. Itu tidak sesuai SOP. Anda tetap memiliki sikap kritis, pandangan kritis terhadap Pak Jokowi, tapi soal ijazah, di sini Anda ingin meyakinkan publik bahwa Pak Jokowi adalah alumni UGM, lulus dengan ijazah asli. Bahwa saya seorang guru besar, saya harus memegang teguh kebenaran. Profesor boleh salah, tetapi tidak boleh berbohong. Bung Rismond, Anda dipertanyakan terus bahwa kecintaan Anda pada alma mater itu justru memiliki daya rusak yang luar biasa. Alumni itu bagian dari sivitas akademika. Jadi saya juga bagian dari keluarga UGM. Satu. Yang kedua adalah bagaimana Profesor Kunchoro menerangkan bahwa nilai mata kuliah dasar umum yang ditampilkan oleh Dirtividum itu nilai D untuk matematika, fisika, dan statistik. Jadi Rismond di sini dibuat tak berkutik lawan profesor. Terus gegara ini ada kalah adu argumen, makanya dia ngambil sisi A, sisi B, nyerangnya pokoknya sampai dia menang di debat argumen di sini. Dan kalau kita lihat di momen acara TV ini, banyaknya Rismond ini terdiam mengikuti proses dan pokoknya nggak bisa ngelawan lah, nggak bisa membantah penyampaian yang dipaparkan oleh profesor ini. Modar 1000 triliun % Rismond masuk penjara. Profesor Kunchoro membuat Rismond nangis sambil ngompol, skakmat hingga plonga-plongo. Saat diberi penjelasan, Rismond hanya ketap-ketip matanya. Nah, kemudian teman-teman, inilah yang gagal orang-orang ini. Seperti Dr. Tifa Rismond, Roy Suryo memunculkan cap ini yang di bawah ini ya. Cap daripada UGM terhadap foto Pak Jokowi di ijazahnya. Dan ini hasil analisis atau hasil yang dilakukan penelitian oleh Joshua Sinambela, dan jelas di sini. Yang pertama dulu foto, baru dicap, kelihatannya. Ini dimunculkan. Nah ini. Nah mereka tidak paham bagaimana memunculkan itu, makanya diragukan sama Dr. Tifa tadi. Dia mengatakan
Dengan mata telanjang pun dapat kita tahu janggalnya, palsunya ijazah Jokowi. Tetapi ini gimana nih? Ini gimana? Muncul loh. Muncul stem atau cap daripada cap UGM di ijazah Pak Jokowi. Jadi yang pertama dulu kertas ijazah, kemudian ditempelin foto Pak Jokowi, barulah dicap ini. Kelihatan sekali di sini. Lalu apa? Apa yang dibantah lagi di sini? Saya diundang sama DT Nusantara ya, TV Nusantara. Oke, Nusantara TV. Nusantara TV. Nusantara TV. Ternyata Rismon juga diundang. Ya kan? Ketika saya masuk di ruang transit, dia kan, dia masih podcast. Ya, bagi podcast, mau salamin dia. Oh, saya masih podcast. Setelah udah selesai podcast dia, ngapain kau di sini katanya? Bukan langsung dulu. Ini ribut gitu. Ribut. Istrinya yang ngerontak dulu. Marah-marah gitu. Kamu yang melakukan ini ya ke Yamaguchi. Kamu yang kirim email ke Yamaguchi. Saya sih diam aja. Saya nggak mau langsung. Takut kalau laporkan ke Yamaguchi. Kalau ada laporan juga. Kalau memang benar ya kan? Iya. Kan nyampaikan yang benar ya kan? Fakta ya kan? Ini saya nih S1 saya di Medan. Orang mau laporkan silakan S2 di Bandung S3. Bukan melaporkan tapi kita memproses. Iya. Kata nih saya S3 di Unisba. Dokter. Ya silakan aja tanya ke saya. Rupanya istri daripada Rismon ini galak sekali. Sampai-sampai tuh dilabrak Joshua Sinambela karena ada pertemuan kemarin toh, satu acara mereka. Kepanasan gegara, Joshua mempertanyakan keaslian ijazah perkuliahan Rismon S2 S3 di Yamaguchi, Jepang. Aduh. Ini gimana nih teman-teman? Kelakuan Rismon dan istrinya. Waduh. Coba dah teman-teman, tinggalkan komentar terbaikmu. Jangan lupa dengan apa yang kita bahas, kita tonton bersama ini. Tinggalkan komentar terbaikmu.